La mahalah, dia pasti datang dan tidak diragukan. Wa kainatan la budda minha, dan pasti tiba dan sifatnya adalah harus. Di Al-Quran itu Mas, orang-orang kafir itu mengistilahkan agama, Allah, Rasul, neraka, surga, jembatan Sirat, itu namanya asatirul awalin. Apa asatirul awalin? Fairy tales, dongeng yang diberikan kepada anak-anak oleh orang tuanya, kakek neneknya menjelang tidur. Dan itu dongeng tidak akan pernah real. Qalu asatirul awalin. Itu semuanya hanyalah dongeng belaka. Tetapi cara berpikir orang-orang kafir itu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sa'ata atiyatun qaimatun la mahala wa kainatun la budda minha. Wa qala asdi laisa ahadun min al-samawati wal ardi illa qad akhfallahu anhu ilmus sa'ah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini kecuali Allah rahasiakan darinya kapan saatnya datangnya hari kiamat. Assalamualaikum Dr. Rizky. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahya fi qira'at Ibnu Mas'ud. Ini ada pertanyaan menarik, coba silakan dijawab. Allah berfirman, akadu ukhfiha. Aku rahasiakan datangnya waktu kiamat dari siapapun di antara hamba-hambaku. Seandainya kiamat itu definitif, informasinya sampai kepada kita tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa, bahkan berapa. Kira-kira gimana? Boleh tobat. Masuk akal ini betul-betul itu ini. Itu cara berpikir orang-orang umum memang seperti itu. Makanya pemikiran orang umum seperti itu tidak sama dengan apa yang Allah inginkan. Supaya sebelum datangnya hari kiamat mereka menabung amal soleh. Ketika datangnya amal soleh itu maka mereka tinggal memohon. Yang kedua, kalau tahu kapan waktunya, mungkin orang yang sakit jantung cepat meninggalnya, orang sakit darah tinggi cepat naik darahnya. Jadi semua ketetapan Allah itu ada kebaikan. Tidak ada yang tidak baik dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kita jarang berpikir kenikmatan yang satu ini. Jarang orang berpikir kenikmatan yang satu ini. Kenikmatan tentang takdir. Kita ini ditakdirkan Allah menjadi manusia yang hidup tidak menemui secara langsung saat kiamat tiba. Bayangkan kalau kiamat tiba dan kita ada di sana. Allah berfirman betapa dahsyat huru hara waktu itu. Nah, yang harus kita syukuri kadang-kadang adalah kita tidak perlu mengalami, menyaksikan hari kiamat itu datang dan tiba saat itu baru satu takdir. Belum takdir berikutnya. Antum pernah dengar satu makhluk yang perusak di muka bumi yang Al-Quran menyebutnya Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam iman Kristiani Magog dan Magog. Itu makhluk yang destruktif sekali, membunuh, memperkosa, merusak. Yang tingkat kerusakannya itu tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali dengan datangnya Nabi Isa. Di dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman tentang makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu perusaknya mereka sampai dipenjarakan oleh Zulkarnain dalam satu lembah. Yang lembahnya ditutup oleh bendungan
terbuat dari besi yang dicor oleh tembaga cair. Kalau ditutup oleh cor-coran biasa, mereka bisa merusaknya. Itu Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas tentang jahatnya makhluk ini. Nah, itu takdir yang kadang-kadang kita tidak cukup mensyukurinya. Bayangkan kalau kita ditakdirkan Allah hidup pada zaman di mana dia dikeluarkan, nauzubillah min dzalik. Itu salah satu bentuk syukur. Sampai betapa kuatnya makhluk ini, Zulkarnain itu menutup pintu lembah itu dengan tumpukan besi yang dipotong-potong, kemudian dipanasi sampai membara, supaya tidak ada lubang dan celah dan makhluk itu tidak keluar, dicor dengan tembaga cair yang sangat panas. Baru kemudian terpenjara. Itu ada Allah abadikan di dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas ada. Nah, sekarang kembali kepada apa yang kita bicarakan. Makanya kita syukuri. Kita syukuri segala yang Allah tetapkan kepada kita itu pasti baik. Hanya memang tidak mudah untuk bersikap husnudzon, berbaik sangka dengan apa yang sudah Allah tetapkan atas kita. Kita lanjutkan sekarang. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaib illallah. Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu segala hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Itu An-Naml ayat 65. Sedangkan Al-A'raf 187 Allah berfirman, "Thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah." Jadi orang berilmu tentang kiamat itu berat sekali. Thaqulat fis samawati wal ardi. Jadi orang-orang yang berilmu tentang hari kiamat membayangkan, kemudian mencoba menemukan apa-apa yang ada kejadian pada waktu itu Allah gambarkan sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum, tidaklah kiamat itu datang kepadamu ila baghtah, kecuali dalam kondisi mendadak. Nah, sesudah kita bicara tentang ayat yang tidak bisa dibantah tentang datangnya hari kiamat, barulah kita sekarang bicara tentang surga dan neraka. Tapi ini sudah kita bahas tadi. Imada qala Allah subhanahu inna qa'imatan kainatan. Mengapa Allah berfirman menjamin bahwa kiamat itu pasti datang dan pasti tiba? Allah menjelaskan litu jaza kullu nafsim bima tas'a. Jadi gini, Mas, manusia itu sifatnya sifat dasar manusia itu sifatnya kompensatif. Dia tidak akan mau melakukan sesuatu sampai dia yakin mendapatkan sesuatu dari yang dia lakukan. Inilah yang kemudian digunakan oleh setan untuk merusak. Merusak apa? Merusak amaliyah kita. Nah, yang Allah izinkan hanya satu. Beramal dengan mengharap ridho darinya saja. Itu kompensasi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal. Tidak boleh mengharap kompensasi selain dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan litujza, agar Allah membalasi apa-apa yang dilakukan oleh manusia atas upayanya. Nah, sekarang kita langsung fokus kepada apa yang Allah jelaskan. Ini tadi sudah kita bahas, dua golongan yang membuat manusia meragukan datangnya kiamat ada dua. Yang pertama orang yang tidak beriman, yang kedua orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Yang tadi kita bahas perilakunya perilaku hedon. Nah, sekarang ini penting ini. Dokter bisa masuk dan menghuni surga yang paling tinggi.
Al-hadits al-waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an darajatil jannah. Hadis dari Nabi yang menunjukkan tentang tingkatan ataupun derajat surga. Nah ini Mas Dokter bisa masuk di sini. Akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi, ada di dalam kitab Tirmidzi, kitab Sunan oleh Imam Tirmidzi nomor 2914 dan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya 6799 min tariqi Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yuqal, ya'ni di sahibul Quran. Nabi mengatakan kepada pecinta-pecinta Al-Quran. Apa kata Nabi? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'u biha. Nabi mengatakan, wahai para pecinta Quran, baca Quranmu, wartaqi, temukan tempatmu, warattil, bacalah Quranmu sama seperti kamu dulu di dunia membacanya. Fa inna manzilataka, posisi terakhirmu di surga kelak adalah akhir ayat yang kalian baca. Nih, hadis ini disahihkan oleh, ditakhrij oleh Imam Al-Albani fi silsilah as-shahih. Maksudnya begini. Di dalam hadis yang berbeda, surga itu memiliki bahkan lebih dari 100 tingkatan. Di manakah posisi para pembaca Quran? Posisi mereka ada pada ayat terakhir yang mereka baca. Semakin banyak bacaannya, semakin tinggi posisinya. Semakin menengah bacaannya, semakin menengah posisi di surganya. Dan semakin rendah, maka akan semakin rendah. Maka kata Nabi, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Posisi kalian ada pada ayat yang terakhir yang kalian baca. Dan ini bisa dicapai oleh siapa saja. Pak Kiai, guru, dosen, dokter, praktisi hukum, semuanya bisa. Dan memang surga itu diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang khusus dengan profesi khusus pula. Betapa para ulama memberikan pemahaman kepada kita tentang surga itu sifatnya general. Bahwa profesi adalah cara Allah memberikan kita kesempatan meraih penghidupan. Tetapi Quran yang kita yakini kebenarannya, kita baca, kita implementasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan menjamin kita di dalam surga. Coba minta tolong kepada siapa yang pegang Quran. Coba dilihat surat Al-Isra ayat 49. Al-Isra ayat 17. Ayat 17. Surat 17 ayat 49. Dr. Sri bisa dibaca. Fa'idha qara'tal Qur'ana. Bukan ini. Fa'idha qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Oh 45 ya, bukan 49. Oke, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Al-Isra ayat 45. Mohon maaf tadi saya bicaranya 49. Fa'idha qara'tal Qur'ana, dan jika engkau baca Al-Quran,
Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kata Allah, akan kami bangun dinding yang memisahkan kalian dari orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ayat itu menegaskan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi pelindung bagi kita yang Allah berikan karena bacaan kita. Semakin banyak bacaannya, semakin besar perlindungannya. Semakin tidak ada bacaannya, semakin tidak ada perlindungannya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kita melihat banyak orang-orang muslim di tengah-tengah kita masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kejahatan, masih melakukan pelanggaran. Cek, sebagus apa, seintensif apa dia berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau interaksinya dengan Al-Quran bagus, bacaannya bagus, itulah yang melindunginya dari perilaku-perilaku kemaksiatan. Kata Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ jika engkau baca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, akan kami bangun dinding yang memisahkan antara kamu dengan orang-orang yang tidak beriman, hijab mastura. Hijab perlindungan yang memisahkan. Oleh karena itu maka untuk melihat kesempurnaan keislaman kita itu kita harus melakukannya dengan cara yang bermacam-macam. Nah, dalam ayat itu Allah menjelaskan betapa memberikan perlindungan bacaan Al-Quran kita. Jadi ayat itu menegaskan yang memberikan perlindungan adalah Allah disebabkan karena bacaan Al-Quran kita. Bukan ayat itu yang memberikan perlindungan. Ini yang perlu difahami. Ini perilaku syirik kadang-kadang masih banyak kita jumpai pada masyarakat yang tidak memahami. Jadi mungkin berdasarkan ayat ini dia potong-potong, dia cuplik Al-Quran, dia tulis dilipat-lipat, dia bawa. Ini Allah menjelaskan, Allah memberikan perlindungan. Betul. Tetapi redaksinya, fa'idha qara'tal Quran. Jika kau baca Quran itu, bukan jika gulung-gulung, kamu saku, kamu masukkan di tas, masukkan di gesper, enggak. Allah berfirman, fa'idha qara'tal Qur'ana, jika kau baca Al-Quran, Allah berfirman, kami bangun dinding yang memisahkan kamu dari orang-orang tidak beriman, hijabam mastura. Nah, ditambah dengan hadis ini, bacaan Al-Quran kita membuat kita memiliki posisi di dalam surga. Oleh karena itu, sebisa mungkin baca Al-Quran. Sesibuk-sibuknya upayakan untuk bisa membaca Al-Quran. Makanya saya kadang-kadang tidak bisa saya pungkiri bahwa program mendatangkan Ustadz Rifan Halili, kemudian digilir baca Al-Quran, itu supaya memotivasi kita untuk membaca. Jadi bayangkan ya, Allah berfirman, fa'idha qara'tal Qur'an, jika kau baca Quran. Allah enggak mensyaratkan jika kau baca Quran sesuai dengan tajwidnya, makhrajnya, lagunya. Allah enggak mensyaratkan seperti itu. Karena Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk orang-orang Arab. Mereka yang non-Arab juga membaca Al-Quran. Betapa bijaksananya Allah dengan memerintahkan fa'idha qara'tal Quran. Bukan jika kau baca Quran dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang sempurna, dengan lagu bayati, malah nggak ada nanti orang bisa masuk surga. Oleh karena itu, betapa rahman rahimnya Allah, Allah Subhanahu wa taala cukup dengan berfirman fa'idha qara'tal Quran. Ini ada hadis yang saya tulis dalam bahasa Indonesia dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, 1, mendirikan sholat, 2,
berpuasa pada bulan Ramadan 3, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam surga. Baik ia berhijrah fisabilillah atau duduk di tempat tinggalnya, tempat ia dilahirkannya. Maksudnya pergi ke tempat yang jauh untuk berdakwah atau cukup berdakwah di tempat dia ada. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak sebaiknya kah kami mengabarkan orang-orang tentang hal ini? Nabi malah menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap 2 tingkatan bagaikan antara langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sebab Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ada paling tinggi dan paling tengah. Di atasnya ada arsy singgasana Ar-Rahman, dan darinya sungai surga memanjang. Boleh nggak kita minta surga? Boleh. Referensinya salah satunya adalah hadis ini. Jika kau meminta surga, mintalah surga Firdaus. Karena dia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Dan di atasnya ada arsy ataupun singgasana Ar-Rahman. Ini saya berhenti di sini sebentar ya, supaya nggak salah. Ini sejalan dengan kajian-kajian para ustadz hari Jumat-Jumat yang lalu tentang kajian akidah, tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai mana kemarin? Jadi salah satu di antara banyak sebab timbulnya berbagai macam faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, itu diantaranya adalah dalam memahami arsy singgasana Ar-Rahman. Coba saya tanya panjenengan, kalau mas-mas dokter ini mendengar kata singgasana, apa yang ada di benak panjenengan? 1, tempat tinggal. 2, tempat duduk. 3, kursi boleh. 4, raja. Kemudian kerajaan. Nah, kalau dalam benak kita ketika memahami singgasana seperti itu adalah singgasana yang dipahami oleh makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang menyamai zatnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan zatnya. Maka bahayanya jika kita memahami arsy singgasana seperti kursi, maka konsekuensinya Allah itu duduk seperti manusia duduk. Meletakkan pinggulnya di atas kursi, menyandarkan geger bahasa misalnya, punggung ke sandaran, meletakkan 2 tangannya kanan kiri. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Asy'ari yang menjadi imam kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjelaskan singgasana itu pasti ada. Karena memang ayatnya ada. Dan ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan membayangkan tentang bagaimana singgasananya, duduknya, tangannya, gegernya. Ketika kita membayangkan Allah adalah seperti itu, berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, itulah yang membahayakan cacatnya akidah kita. Tak boleh. Min ghairi takyifin, kita tidak boleh membayangkan caranya seperti apa. Tidak boleh diilustrasikan. Tidak boleh digambar-gambarkan. Tidak boleh diumpama-umpamakan. Ya sudah, istiwa al-arsy itu sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Seandainya
ada orang yang memahaminya sama dengan makhluk, nanti cacat sifat ketuhanannya karena ada yang menyamainya. Nah, inilah kemudian yang membuat Imam Asy'ari keluar dari akidah Mu'tazilah pada waktu itu. Mu'tazilah itu bahkan sempat pernah menjadi eh, keyakinan negara. Jadi kayak dulu itu bahwa semua organisasi politik atau semua organisasi sosial harus menggunakan satu asas, yaitu asas Pancasila. Ya, seperti inilah kira-kira. Semua orang harus memahami akidah dalam akidahnya Mu'tazilah. Itu dalam kehidupan satu khalifah tertentu, termasuk memahami ini. Makanya Imam Asy'ari kemudian menanggalkan jubah kebesarannya yang dikenal sebagai jubah Mu'tazilah dan mengatakan, dengan aku lepasnya jubahku ini, aku sekarang sudah tidak lagi sepaham dengan Mu'tazilah. Yang segala sesuatu harus diakalkan. Segala sesuatu harus dilogikakan. Yang nggak bisa dipaksa-paksakan. Yang nggak mungkin diupaya-upayakan. Dia kemudian meninggalkan akidah Mu'tazilah dan kemudian menulis risalah yang sampai sekarang kita kenal dengan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Sunni ya. Kita lanjutkan sekarang. Ini sama menjelaskan tentang hadis tadi. Ini di skip dulu ya. Skip dulu. Nah, ini nama surga dan siapa penghuninya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah Jannatul Firdaus. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Siapakah yang disebut mu'minun? Insya Allah kita semuanya adalah al-mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alhamdulillahnya khusyuknya tidak dibuat definitif. Ya khusyuk-khusyuk aja. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang tidak melakukan hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu madumin. Kecuali kepada istrinya dan kepada hamba sahaya yang ada dalam kekuasaannya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang melampaui batas, mengumbar kemaluannya di luar istrinya dan di luar hamba sahaya yang ia kuasainya, termasuk melampaui batas. Ulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memegang teguh dan menjaga janji dan amanat yang diberikan kepadanya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan yang menjaga sholatnya. Ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalam. Jadi yang pertama itu. Jadi mas-mas semuanya, kita sudah beriman. Sudah belum? Insya Allah sudah. Dan kita juga khusyuk di dalam sholat. Khusyuk enggak? Insya Allah khusyuk. Meskipun tidak sekualitas khusyuknya para nabi, para rasul, para salafus sholat. Ya khusyuknya orang sekarang ya 12-13 lah.
Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan hal yang sia-sia. Apakah masih banyak kita melakukan kesia-siaan? Tinggalkan kalau masih melakukan hal yang sia-sia. Begadang sampai malam, nonton Netflix sampai jam 2 jam 3. Saatnya orang bangun tahajud, ini ngantuk karena nonton Netflix malah tidur. Eman. Walladzina hum lizakati fa'ilun, tunaikan zakat. Yang menjaga kemaluan kita. Kecuali dari istri dan hamba sahaya. Sekarang hamba saya nggak ada. Dan mereka-mereka yang menjaga amanat dan janji yang diberikan kepada mereka. Wah, ini masuk semua ini. Dokter ini pasti dipercaya memegang amanat karena mendapatkan kepercayaan dari manusia. Betul kan? Nah, menjaga dan memegang teguh amanat yang diberikan kepadanya. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, jaga sholatnya. Jangan sampai tidak melakukan, tidak mendirikan sholat. Sekarang operasi bisa diatur dengan tanpa meninggalkan sholat kan? Dulu kabarnya belum bisa, tapi sekarang insya Allah bisa. Ulaika humul warithun alladzi yarithuna firdausahum fiha khalidin. Ini orang sempurna ini. Masuk di mana? Di surga Firdaus. Nah, kita di mana? Kualitas kita di bawah. Keimanan kita tidak sebagus keimanannya para nabi. Kekhusyukan sholat kita tidak sekhusyuk para nabi dan para rasul. Kemudian kemampuan meninggalkan hal yang sia-sia masih banyak kita lakukan. Makanya orang-orang kadang-kadang membawa tasbih atau membawa alat yang bunyi klik 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 gitu. Itu untuk apa itu? Itu bukan untuk pamer-pameran. Meskipun orang kadang-kadang mengira itu ria. Saya tanya beberapa orang kenapa Mbak seperti itu. Saya ingin membuat lidah saya tidak berkata sia-sia. Dengan apa? Dengan media ini semuanya. Nah, orang lain mengatakan itu ria. Orang lain nggak tahu itu saya. Ria itu terjadi antara hamba yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala. Bukan orang lain. Jadi ketika saya bisa mengkondisikan lisan saya tidak berkata apa-apa kecuali zikir dengan bantuan alat ini, itu membahagiakan saya. Kalau orang lain berpikir negatif tentang saya, itu urusan mereka, bukan urusan. Hebat juga orang-orang ini. Nah, kemudian tingkat kualitas itu tidak sama dengan para nabi, para rasul, para salafus soleh. Nah, kita ada pada surga di bawah. Jannatu Aden. Jannatu Aden adalah surga Aden. Aden. Ini bahkan kadang-kadang komplek perumahan juga menggunakan Aden. Aden itu asalnya adalah nama surga. Ada dalam surah At-Taubah 7172. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibah di mana fi jannati adn wa ridwan minallah akbar. Dzalika huwal fawzul adzim. Nah, mungkin kita masuk di surga bawahnya. Pilih mana? Pilih mana dimasukkan di surga tapi emperan atau dimasukkan di neraka VVIP. Apa?
Pilih mana masuk surga tapi di emperan atau dimasukkan neraka yang kelasnya VVIP. Ya pilih di surga yang emperan lah. Semakin VVIP neraka semakin dahsyat siksaannya. Semakin menyakitkan siksaannya. Jangan coba lihat di YouTube ya. Orang-orang Yahudi yang non-Zionis itu juga orang-orang soleh seperti kita-kita. Mereka meyakini adanya kehidupan sesudah kematian. Meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, meyakini adanya pahala. Sama. Yang kita pahami tentang perilaku Yahudi yang merusak itu adalah yang Zionis. Tapi Yahudi yang non-Zionis, mereka sama solehnya dengan para pendeta, sama solehnya dengan orang-orang yang beriman. Mereka mengimani. Karena memang satu akar ke atas itu adalah monotheism. Tentang konsep ketuhanan yang esa. Kemudian jalurnya kemudian pecah, membelah antara turunan Nabi Ishak dan Ismail dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang lihat, penghuni Jannatu Aden adalah orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Saling tolong menolong satu sama lain dalam kebaikan. Saling tolong menolong dalam menghindarkan diri dari kemungkaran. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu semuanya akan dirahmati Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Wa'adallah, Allah berjanji. Jadi kan kalau dengar kata berjanji itu gimana? Orang yang berjanji itu ada kemungkinan mengingkarinya apa enggak? Ada ya. Tapi ayat ini menjelaskan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Kalau Allah yang berjanji pasti ditepati. Makanya Allah berjanji kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan Allah berikan tempat tinggal yang indah, masakin atau thayyibah, di mana di dalam surga Aden. Dan memang orang-orang yang beriman itu logikanya mereka dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman karena keimanannya dimasukkan ke dalam surga. Masuk akal enggak orang beriman dimasukkan ke neraka? Nah, masuk akal. Sama dengan tidak masuk akalnya orang kafir dimasukkan ke dalam surga. Makanya jangan sampai menjadi orang yang tidak beriman. Karena ketiadaan iman akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Jannatun Na'im. Tadi surga namanya Firdaus. Surga namanya Aden. Ada lagi Jannatun Na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan sehingga dinamakan An-Na'im. Itu ada dalam surat Yunus. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Coba saya tanya. Orang itu perlu iman dulu apa perlu hidayah dulu? Perlu hidayah supaya bisa beriman atau beriman dulu supaya dapatkan hidayah? Hah? Beriman dulu, itu ayatnya ada di sini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan hidayah dari Tuhan mereka berdasarkan keimanan mereka. Jadi jangan keliru. Orang-orang memahaminya bagaimana beriman. Kok nggak dapat hidayah? Salah. Ayat ini menjelaskan iman dulu. Justru dengan iman itu Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sekarang gini. Kalau kita mau berobat ke dokter, ke rumah sakit, operasi.
mana yang harus didahulukan? Iman dulu dokternya bisa mengoperasi atau mendapatkan informasi dokternya jangan-jangan nggak bisa. Kita mau naik pesawat, apakah kita harus nanya ke Pak pilotnya? Pak, sampean benar bisa menerbangkan pesawat? Jangan-jangan saya nggak sampai rumah ini, nggak sampai Lombok, ini, Makassar ini. Nggak mungkin. Iman dulu. Beriman dulu bahwa pilotnya bisa membawa pesawat. Perkara nanti mau berenang di sungai pesawatnya itu soal beda itu. Nah sekarang iman dulu kepada Allah dan Rasulnya, Allah nanti akan berikan hidayah kepada mereka. Innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Yang iman itu membuat mereka dimasukkan ke dalam surga yang di banyak masing-masingnya fi jannatin naim, dalam sebuah surga yang namanya an-naim. Dakwahum fiha subhanaka, doa mereka ketika masuk surga apa? Allahumma wa tahiyatum fiha salam. Ya Allah, berikanlah kepada kami penghormatan keselamatan. Wa akhir dakwahum, ucapan terakhir dalam doanya adalah alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah dimasukkan ke dalam surga jannatun naim. Jadi di mana kira-kira letak kita nanti masuk ke dalam surga? Ya di emperan aja saya mau. Yang penting emperan surga. Coba dengarkan. Ada hadis Bukhari. Suatu saat Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku tingkatan surga yang paling rendah. Itu bagaimana? Allah berfirman, kelak. Allah berfirman, menjawab pertanyaan Nabi Musa ini, kelak manusia paling akhir untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi neraka itu sudah dikuras. Kecuali orang yang tidak beriman kepada Allah, yang syirik kan nggak diampuni ya. Tapi orang-orang itu udah dikuras kecuali mereka itu. Satu orang terakhir itu sebelum masuk surga itu Allah berfirman, kamu mau minta apa? Masukkan aku ke dalam surga yang paling rendah. Dia sadar kan? Karena dia bukan para rasul, bukan para nabi, bukan orang soleh yang dimasukkan ke dalam surga paling terakhir sendiri. Kata Allah, masuklah ke dalam surga dan kamu akan dilayani 10.000 pelayan. Dengan kenikmatan 10 kali para raja yang ada di dunia. Coba nanti saya kasih nomor hadis Bukhari-nya sehingga bisa dicek. 10 kali apa yang dimiliki oleh raja-raja di dunia. Dengan 10.000 pelayan. Itu manusia terakhir yang diambil, dikuras dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, saya nggak berpikir kita masuk manusia yang terakhir karena kita beriman, berpuasa, kemudian melakukan amal soleh, jangan sampai lah. Nah, sekarang bayangkan kemudian bagaimana perlakuan Allah kepada penduduk-penduduk surga yang jauh di atas orang-orang. Makanya mereka mengatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa terakhir mereka di dalam surga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya adalah jannatul ma'wa. Qaulu ta'ala indaha jannatul ma'wa, surat An-Najm, surat An-Najm ayat 15. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jannatun ya'wi ilaiha Jibril wal malaikah. Jannatul Ma'wa itu adalah surga yang malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain tinggal di sana. Jannatul Ma'wa. Mau nggak masuk surga bersama malaikat Jibril? Mau. Wa qala ba'du mufassirun ya jannah tatawil arwah syuhada.
para ahli tafsir yang lainnya mengatakan disitulah berkumpul rohnya para syuhada. Jadi saudara-saudara kita yang gugur dalam perang-perang syuhada itu, perang syahid, masuk di dalam surga yang namanya Jannatul Ma'wa. Para syuhada itu privilege masuk surga itu banyak sekali. Bahkan mereka bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, disyafaat semuanya. Tetangganya. Hah? Kalau susu. Ya Allah. Itu namanya Jannatul Ma'wa. Ini kita perlu dialog nanti ya. Yang berikutnya adalah Darussalam. Darussalam itu juga nama surga. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Ada di dalam surah Al-An'am ayat 127. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Lahum darussalam wa hiya al-jannah inda rabbihim ay yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat mereka mendapatkan surga yang namanya Darussalam. Wa innama wasafallahu al-jannah hahuna bidarissalam li salamatihim fi masyaraku minas syurat al-mustaqim. Ini penting ini. Jadi mereka-mereka yang lolos dari jembatan Sirat itu dimasukkan ke dalam surga namanya Darussalam. Sebelum dimasukkan ke surga yang lebih tinggi. Li salamatihim fi masalaku minas syurat al-mustaqim. Atharul anbiya, ya. Jadi sebelum masuk ke dalam surga yang lebih tinggi dimasukkan ke dalam surga namanya Darussalam. Ini sifatnya menunggu proses perhitungan amal dimasukkan ke dalam surga namanya Darussalam. Nanti kalau udah selesai maka dimasukkan ke dalam surga yang lebih tinggi lagi. Subhanallah ya. Nah sekarang nama neraka dan siapa penghuninya. Ini penting ya. Karena mengimani surga dan mengimani neraka itu bagian dari keimanan kita. Supaya ketika tergambar dalam benak kita tentang surga dan tingkatannya, itu termotivasi untuk meraihnya. Dan ketika tergambar neraka dengan segala bentuk yang ada di dalamnya, itu termotivasi untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan. Yang pertama neraka itu namanya Jahannam. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittabaka minal ghawin wa inna jahannama la mu'iduhum ajma'in. Al-Hijr 43. Sesungguhnya kata Allah, ibadi laisa laka alaihim sultan. Ini Allah berfirman kepada syaitan, wahai syaitan, sesungguhnya hamba-hambaku yang taat kepadaku, kamu akan tidak punya kekuatan dalam menggodanya. Illa manitaba akal ghawun, kecuali orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadamu. Menyerahkan diri kok kepada syaitan. Ya pasti masuk neraka. Wa inna jahannama la mau'idun ajma'in. Jahannam adalah tempat kembali mereka kelak selamat. Makanya neraka jahanam untuk siapa? Untuk mereka yang menyerahkan dirinya kepada syaitan. Pengabdi setan. Contohnya apa? Minta tolong kepada setan. Pesugihan. Dulu saya waktu kecil itu ada celang tuh. Celang itu bukan mainan. Menggunakan jasa tukang sihir untuk memanggil roh dengan minta tolong kepada syaitan. Dan sesudah itu Jelangkung itu menulis sesuatu
yang permintaannya harus dipenuhi. Darah, bayi. Jadi itu pengabdi setan dan mereka memberikan kehidupannya kepada setan. Nah itu sih nggak usah ayat juga orang waras mengatakan itu nggak pantas masuk surga itu orang gila ini. Ah, bagus itu mempermainkan setan. Membuat setan jadi main itu bagus itu. Setan tidak boleh memiliki kewibawaan. Setan harus menjadi barang mainan yang dihinakan. Bagus tuh kalau jadi mainan. Apa dasar firmannya yang berikutnya? Wa qalu wa inna jahannama la mau'idum ajmain ay jahannam mau'udun jamin matawil. Jadi mereka yang mengikuti iblis gitu, setan, iblis sama setan tinggi siapa? Tingkatannya. Hah? Tinggi iblis. Iblis itu punya pasukan namanya setan. Kama qala anil Quran wa man yakfur bihi minal ahzab fannaru ma'idu. Jadi mereka yang menyerahkan hidup ini kepada iblis, kepada setan, ini lama lama banget enggak enggak membuat orang tertarik pada diri saya. Kenal tapi dipermainkan. Jangan-jangan ini langsung datang ke dukun, main-main. Tak boleh. Itu orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan sakit juga begitu. Sakit kanker berobatnya bukan ke dokter. Sakit kanker berobatnya pakai dupa. Kemudian pakai apa itu yang dibakar-bakar itu? Hah? Iya. Apa? Dupa minyak. Nggak boleh. Itu membuat Allah menjadi murka. Saya pernah dalam tanda kutip bertarung dengan sihir orang-orang begitu itu. Jadi ini sekedar cerita dan ceritanya agak scary. Di Semolowaru di komplek itu adik saya tinggal di situ. Oh, udah 20 tahun yang lalu. Lebih malah. Itu satu saat anak perempuannya kan les gitar. Malam-malam gitar yang digantung di tembok itu bermain sendiri. Nah itu menakutkan sekali. Malam-malam nggak ada yang bermain, gitar yang diganti itu bermain sendiri kayak film. Kemudian eh, pembantunya yang tinggal di lantai 3 itu teriak-teriak. Merasa bahwa dia dikeloni dengan orang yang tinggi besar berbulu hitam baunya nggak enak. Akhirnya jam 10 adik saya telepon saya. Saya jam 11 ke sana, saya ke kamarnya pembantunya itu. Saya bilang, tolong ganti spraynya, saya tidur situ. Saya berharap yang datang bukan jinnya, tapi mbak-mbak yang cantik gitu, yang harum gitu ya. Itu jam 12 malam. Saya tunggu sampai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, malam nggak ada yang datang sama sekali. Nggak ada yang datang. Kemudian saya tunggu lagi besok hari malam malam yang sama saya ke sana, gitar itu saya tunggu nggak bermain-bermain. Saya naik ke atas loteng, kemudian saya merasa melihat sesuatu, saya kejar, lari ke pohon dan hilang di atas pohon. Nah kemudian saya nanya adik saya, ternyata pembantunya tanpa pengetahuan adiknya itu, adik saya itu minta tolong kepada orang yang mungkin saya bisa bilang kayak dukun gitu. Jadi rumah itu ditanam dengan kepala-kepala ayam, darah-darah ayam di sudut-sudutnya dimasukkan dalam tempat
kayak apa kendi kecil ditaruh-taruh situ. Saya bongkar semuanya, saya buang. Saya siap untuk bertarung jika ada yang memang melawan. Nah ternyata malam itu juga saya menebang pohon. Jadi pohon yang saya ceritakan tadi ada sesuatu yang lari ke atas itu supaya pohon itu nggak dijadikan tempat persembunyian, saya tebang itu. Saya geraji malam-malam, besok pagi saya buang. Nah malam besoknya adik saya cerita, Mas ada orang, ada suara orang menggergaji pohon di tempat yang kemarin. Padahal pohonnya udah digergaji. Gerak-geruk, gerak-geruk, gerak-geruk. Saya bilang di telepon, oh udah biarin aja lah. Itu dia caper itu. Saya datang, kemudian doa, ngaji, sholat hajat, kemudian hilang. Saya kalau mau melawan gitu, saya sholat hajat. Terus di daerah Semolowaru, beli rumah, ponaan saya, dia serasa menabrak orang sampai berdarah-darah, pecah kepalanya. Perasaan dia. Begitu masuk rumah, teriak-teriak, itu orang yang saya tabrak itu duduk di sana nunggu saya. Padahal orang nggak ada. Saya bilang, mana? Dian, namanya Dian. Mana Dian orang itu pojok itu. Saya kemudian lihat di rumah baru, di hampir semua pintu itu ada merah-merahnya yang ditempel gitu. Merah-merah itu kantong, dipaku di pintu-pintu di pojok-pojok gitu. Sambil salah satu sebagai sampel saya buka, ternyata isinya tulisan Arab. Tulisan Arab Raja. Begitu saya taruh di atas air, semakin jelas membayangnya. Maksudnya saya sholat hajat, ya Allah, aku punya hajat untuk menghilangkan jin yang ada di sini, ya Allah. Aku tidak melawan makhlukmu, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Aku tidak syirik kepada siapapun, berdoa, minta bantuan, baru saya buang satu-satu. Jangan melawan, kalau melawan, mana sini kalau berani? Datang. Beneran nanti. Saya nggak mau melawan, saya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahanam itu orang-orang yang berperilaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, neraka Jahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Itu jelas. Yang kufur mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka namanya ashabul jahim. Apa bedanya kufur dan mendustakan? Kufur itu artinya apa? Kufur itu mengingkari. Jadi orang yang mengingkari bukan orang yang tidak tahu. Dia tahu sesuatu itu benar karena alasan tertentu diingkari. Walladzina kafaru wa kadzdzabu, dan yang mendustakan. Apa mendustakan? Mendustakan. Dokter Bayu ini seorang dokter. Tapi saya mendustakannya sebagai seorang apa? Penyanyi. Bukan dokter maksudnya. Saya tahu bahwa jenengan dokter, tapi saya dustakan posisi panjenengan sebagai dokter dengan profesi yang lainnya berbeda. Sama dengan ini. Jadi orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim. Mereka bukannya tidak paham, bukannya tidak mengerti, tetapi mereka melanggar sesudah mereka mengerti. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan, ulaika ashabul jahim. Oke, skip ya, nanti akan dialog 10 menit. Yang ketiga adalah neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa itu? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk. Sering kita baca itu. Law kanat lana uqul nantafi bima nasma' ma anzalallahu minal haqqi.
Jadi orang-orang tidak menggunakan akalnya untuk menemukan hidayah Allah, yang enggak menggunakan anugerah pendengarannya, yang tidak digunakan untuk mendengarkan, mentaati ayat-ayat Allah, mereka lah yang kelak akan dimasukkan di dalam neraka yang namanya Ashabus Sa'ir. Ada neraka Sakor. Siapa neraka Sakor? Yang tidak sholat. Yauma yushabuna finnari ala wujuhim dhuku massa sakor. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk di neraka Sakor ini? Jadi ada dialog, pembicaraan, conversation antara penduduk neraka Sakor. Kamu kenapa dimasukkan? Lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat. Neraka Sakor. Lanjutkan neraka Hutomah. Wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah. Jadi neraka Hutomah itu adalah neraka yang ada dalam surah Al-Humazah itu. Alladzi jama'a malau wa addadah. Menimbun-nimbun harta, menghitung-hitungnya tetapi tidak dibelanjakan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya. Itulah mereka kelak akan dimasukkan di dalam neraka Hutomah. Cukup ya? Kita lanjutkan yang dialog. Barangkali ada yang mau bertanya. Biasanya ada yang bertanya dan akan dipimpin langsung oleh Dr. Bayu Rahmadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Mungkin kita lanjut saja. Apakah ada para peserta yang ingin bertanya? Mungkin dari saya dulu, Ustadz. Kan tadi sempat terbahas dikuras di neraka. Jadi kita ini sebagai umat Islam kan pertama kan diukur timbangannya dulu. Terus setelah diukur timbangannya, jika timbangan yang kebaikannya lebih ringan, itu berarti kita masuk neraka dulu, terus dihabiskan di neraka, baru dimasukkan ke surga atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, memerintahkan para malaikat. Sesudah ribuan tahun mereka dibakar gosong. Allah berfirman, coba malaikat kau cari hamba-hambaku yang di dalam hatinya masih ada iman meski sebesar biji zarrah. Ketemulah mereka. Allah angkat. Atas perintah malaikat, atas perintah Allah, malaikat mengangkat mereka, dimasukkan ke dalam telaga yang mencuci. Namanya telaga apa? Telaga Kautsar. Dicuci kosongnya, luka-lukanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi Dokter Bayu, orang itu bisa melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika masih ada iman di dalam hatinya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang hak untuk disembah, maka keimanan itu akan menyelamatkan dari siksa neraka. Oleh karena itu supaya tidak disiksa di neraka, kita bersyahadah mengimani tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang punya hak untuk disembah kecuali Allah. Dan kita beribadah kepadanya sama seperti Rasulullah mengajarkan kita beribadah. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamannya Nabi Musa, Allah berfirman di dalam surat Toha ayat belasan itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu sama dengan syahadah. Fa'budni, beribadahlah kepadaku.
Itu kalau pada syariatnya Nabi adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi beribadah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu syariatnya Nabi Musa masih beda. Sholatnya belum subuh 2 rakaat, duhur belum 4 rakaat, asar belum 4, maghrib 3, isya 4, nggak ada. Makanya wahyunya adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku wa aqimis sholat wa dzikri. Sholatnya doa, belum sebagaimana syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kembali pada pertanyaannya, yang penting harus beriman kepada Allah. Yang kedua, sesudah mengimani Allah ada, melaksanakan semua yang menjadi syariatnya. Jadi iman saja belum cukup. Jadi gini, iblis itu lebih tahu dibanding manusia bahwa Allah itu ada. Di dalam surah Al-Baqarah, dialog antara Allah dengan iblis, ada kan? Sampai kemudian dia menolak untuk berikan penghormatan pada Adam, dia kemudian diusir. Jadi iblis itu lebih tahu Allah itu ada dibanding manusia. Cuma dia tidak taat dengan melaksanakan perintahnya dan tidak taat dengan menjauhi larangannya. Maka kalau manusia sudah tidak beriman kepada Allah dan tidak mentaati perintahnya, itu lebih parah dari iblis. Ngerti nggak maksudnya? Karena manusia tidak pernah melihat Allah, nggak pernah dialog dengan Allah. Nah, sementara iblis pernah melihat dan dialog kepada Allah. Maka syahadah baru kemudian menyempurnakannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ada keimanan, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Tapi siapa dong mau dimasukkan neraka ribuan tahun? Kenapa kok ribuan? Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam hitungan Tuhanmu kelak di akhirat sama dengan 1000 hari dalam hitungan kalian di dunia. Sehari di sana sama dengan 1000 hari di sini. Nah, kalau di sana 10 tahun, wis kosong kabeh. Dan begitu kosong, Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum badanahum juludan ghairah. Ketika siksa neraka itu merusak kulit, membakar, Allah gantikan dengan yang baru. Terbakar lagi, gantikan lagi dengan yang baru. Alasannya apa? Supaya mereka merasakan dahsyatnya azab. Di sana orang kalau berpikir, wah enak lah, dipenggal kepalanya langsung mati. Iya kan? Nah, di Indonesia penggal kepalanya mati, selesai urusannya. Di neraka, penggal kepalanya, sambung lagi. Sikat lagi, sambung. Apa alasannya? Dizazukul azab, supaya mereka merasakan dahsyatnya siksa. Soal gitu dokter Wahyu Rahmi. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, mungkin dicukupkan saja Ustaz karena sudah menjelang maghrib. Eh, Baik, terima kasih kepada Ustadz Samsul Ma'rif MPDI atas kajiannya pada hari ini. Mungkin kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari kami, dari saya pribadi. Semoga kajian pada hari ini bernilai manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Ustaz. Baca, 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 baca,